Pada episode kali ini, kita akan membahas tema rebranding program Inspirasi Demokrasi dan KPU Boyolali Podcast. Kita akan membahas kenapa kedua program ini perlu diperkuat, kemudian posisinya dan perbedaan masing-masing program. Sudah hadir bersama kita Bapak Nyuardi, anggota KPU Kabupaten Boyolali, Divisi Sos Diklih Parmas dan Sumber Daya Manusia. Sebenarnya apa latar belakang KPU Boyolali untuk melakukan rebranding terhadap program ID dan KPU Boyolali Podcast ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih dimanapun Anda berada, selamat datang di KPU Boyolali Podcast. Ngobrol pemilu jelas dan terbuka. Saya, Kak Febri, akan menemani panjenengan semua dalam perbincangan seputar kepemiluan, demokrasi, layanan publik, serta informasi terkini terkait dengan KPU Kabupaten Boyolali. Pada episode kali ini, kita akan membahas tema rebranding program Inspirasi Demokrasi dan KPU Boyolali Podcast. Kita akan membahas kenapa kedua program ini perlu diperkuat, kemudian posisinya dan perbedaan masing-masing program, serta bagaimana KPU Boyolali ingin menghadirkan ruang komunikasi publik yang lebih dekat dengan masyarakat. Dan tentunya pada episode kali ini hadir bersama kita narasumber untuk berbagi cerita dan penjelasan yang menarik. Baik teman pemilih, supaya pembahasannya semakin menarik, sudah hadir bersama kita Bapak Nyuardi, anggota KPU Kabupaten Boyolali, Divisi Sos Diklih Parmas dan Sumber Daya Manusia. Apa kabar Pak Nyuardi? Alhamdulillah baik Kak Febri. Bagaimana kesibukannya Bapak? Luar biasa ini, kita kaitannya dengan kegiatan kita di KPU banyak sekali untuk pendidikan pemilih. Kita menyampaikan informasi kaitannya dengan PDBB dan masih banyak lagi kaitannya dengan kearsipan yang harus dilakukan secara mendetail kaitannya dengan ini untuk dokumentasi di KPU ini Mbak Kak Febri. Ya, banyak sekali ya kesibukannya dan terima kasih sudah hadir dan meluangkan waktu untuk hadir di KPU Boyolali Podcast. Oh ya, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share channel YouTube KPU Boyolali serta klik tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi. Baik Pak Nyuardi, terkait dengan tema kita pada hari ini, sebenarnya apa latar belakang KPU Boyolali untuk melakukan rebranding terhadap program ID dan KPU Boyolali Podcast ini? Begini Kak Febri, jadi KPU Boyolali ini sebenarnya sudah memiliki kaitannya dengan dua program, yaitu Boyolali KPU Boyolali Podcast dan juga dengan ID ini. Akan tetapi KPU Boyolali ingin memperkuat kaitannya dengan bagaimana KPU Boyolali itu bisa komunikasi yang efektif dan efisien dengan publik di era digital ini. Kedua, kita ingin memperjelas dan mempertegas kaitannya dengan identitas, arah, dan formatnya. Identitas ini menyangkut kaitannya dengan bagaimana program ini punya nama yang jelas. Yang kedua, kaitannya dengan punya tagline khusus ya untuk masing-masing program. Dan punya juga gaya visual yang jelas, termasuk juga karakter pembawaannya. Jadi nanti antara KPU Boyolali Podcast dengan program ID itu berbeda. Kalau ID itu identik dengan pendidikan demokrasi yang ada di masyarakat. Sedangkan KPU Boyolali Podcast lebih identik dengan saluran resmi KPU Boyolali ini untuk menyapa masyarakat. Sehingga masyarakat itu atau teman pemilih itu akan sudah tahu, oh ini podcast, oh ini ide dari sekedar visualisasinya. Nah, arahnya adalah bagaimana program ini betul-betul bisa menjadi ruang publik ya, menjadi ruang publik untuk belajar berdemokrasi di program idenya. Sedangkan untuk di Boyolali KPU Boyolali Podcast itu menjadi saluran resmi,
menjadi ruang untuk KPU Boyolali menyampaikan informasi-informasi terkait dengan kepemiluan. Nah, sedangkan formatnya tentunya nanti durasinya ya, menyangkut tentang durasinya, menyangkut tentang gaya visualisasinya, gaya pembawa acaranya, termasuk nanti turunannya, konten turunannya tentu berbeda ya, mungkin menyangkut dengan short videonya, kaitannya dengan reel, mungkin juga visual ya, caption visualnya, atau juga nanti kaitannya dengan artikel websitenya. Nah, termasuk kaitannya juga nanti bagaimana tagline atau subtitle atau potongan gaya editingnya tentu akan berbeda antara KPU Boyolali Podcast dengan ide ini KPP. Jadi nanti harapan kami dari program ini jelas, jadi tidak akan salah salur, ya, tidak ada salah saluran antara KPU Boyolali Podcast dengan ide. Kalau KPU Boyolali Podcast jelas itu ruang KPU Boyolali untuk menyampaikan informasi-informasi terkait dengan kepemiluan, terkait dengan tahapan, bahkan klarifikasi kaitannya dengan isu-isu yang memang harus dijelaskan kepada masyarakat. Sedangkan ide itu adalah menjadi ruang demokrasi yang berasal dari masyarakat. Gitu Kak Febri. Baik Pak Nyuardi, luar biasa ya penjelasan terkait dengan detail latar belakang rebranding kedua program tersebut. Kemudian Bapak Nyuardi, kenapa di media digital seperti podcast dan video edukasi menjadi penting dalam komunikasi publik KPU saat ini? Iya, jadi di era sekarang ini, di era digitalisasi, apalagi di kalangan pemuda, sekarang ini sudah tidak asing lagi dengan dunia digital. Bahkan di dunia informasi ini semua orang sudah punya HP. Sehingga KPU merasa perlu untuk masuk ke wilayah sana, masuk di situ. Sehingga kita akan merasa kita akan lebih dekat dengan teman pemilih. Lebih dekat maksudnya nanti kita menggunakan bahasa-bahasa mereka, ya. Menggunakan contoh-contoh nyata dari kehidupan sehari-hari mereka. Bahkan nanti juga menghadirkan dari kalangan mereka sendiri, mungkin dari tokoh masyarakat, mungkin dari kepala desa, atau mungkin dari para karang taruna. Dan menggunakan format yang santai, ya, tidak menggunakan istilah-istilah yang sulit dipahami, sehingga ini nanti akan lebih dekat dengan di masyarakat. Saya pikir itu ya, Pak Febri. Jadi kita bagaimana masuk ke wilayah komunikasi digital ini memang sangat penting sekali, karena semua orang sudah menggunakan HP-nya, menggunakan sarana komunikasinya melalui digital ini. Saya pikir itu Kak Febri, sehingga kita menjadi penting untuk masuk ke wilayah sana. Baik Pak Nyuardi, kemudian terkait dengan program inspirasi demokrasi atau yang disebut IDE ya Pak. Iya. Sebenarnya apa yang ingin diperkuat dari program inspirasi demokrasi atau IDE ini ya Pak? Iya. Saya ingin memperkuat, kalau kemarin kan sudah berjalan bagus ya, sebenarnya sudah sampai ke 6 episode ya, sudah episode. Nah, kami ingin mempertegas kaitannya dengan tema. Nah, temanya kita ingin ada 3 tema besar, yaitu masalah demokrasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat. Sehingga masyarakat nanti atau teman pemilih itu bisa belajar ya, bisa menggunakan ide itu menjadi salah satu literasi keilmuan kaitannya dengan demokrasi, dan juga belajar bagaimana praktek di lapangan kaitannya dengan hal-hal yang memang itu baik untuk dilakukan di dalam praktek-praktek demokrasi ini. Jadi pengalaman-pengalaman di masyarakat ini justru kita angkat. Jadi kita ingin mempertegas bahwa belajar demokrasi itu tidak harus dengan teori-teori, tapi dari pengalaman, praktek baik yang ada di masyarakat, justru itulah yang akan kita angkat, Kak Febri. Ya, dari penjelasan yang terkait dengan ide tadi, saya menangkap adanya ide itu diposisikan sebagai ruang pendidikan demokrasi dan partisipasi masyarakat. Ya. Kenapa fokus itu yang dipilih ya Pak? Ya, karena demokrasi sebenarnya tidak hanya teman-teman itu memahami demokrasi itu tidak hanya saat datang ke TPS ya. Demokrasi itu hidup saat ini. Demokrasi itu hidup di besok. Demokrasi itu hidup di keseharian. Jadi ada di pasar, ada di kantor, ada di balai desa, bahkan ada di lingkungan-lingkungan
sekitar yang kaitnya dengan bahkan di ngobrol-ngobrol di warung kopi pun itu juga bentuk demokrasi ya. Bentuk demokrasi. Jadi belajar demokrasi ini tidak hanya pada saat datang ke TPS, tapi belajar demokrasi itu bisa di mana saja. Bagaimana menghargai pendapat ya, bagaimana tidak memotong orang lain saat berbicara. Bagaimana berbeda pendapat tapi tidak membenci. Nah, ini yang luar biasa. Ya, jadi inilah yang akan kita angkat, bagaimana belajar demokrasi itu tetap menjadi bagian yang kita lakukan, sehingga nanti pada saat pemilu yang sebenarnya, ketika ada perbedaan, itu tidak akan mudah terpancing oleh emosi. Ya, penting sekali ini Kak Ferry, untuk kita terus melakukan pendidikan demokrasi, pendidikan pemilih, kaitannya dengan hal-hal yang memang perlu kita sikapi bersama untuk masyarakat itu menjadi lebih dewasa dalam mensikapi semua perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat itu sendiri. Ya, luar biasa sekali penjelasannya. Kemudian tadi juga di awal pertanyaan saya menangkap ada tagline ya. Iya. Nah, untuk tagline ide sendiri itu mengangkat cerita lokal inspirasi demokrasi. Apa bisa dijelaskan ya Pak ya untuk tagline tersebut? Yes. Tagline ini sebenarnya kalau teman-teman pemilih itu secara harfiah itu membaca itu aja sudah jelas. Ya, cerita lokal berarti ya kita mengambil ilmu-ilmu ya pelajaran-pelajaran itu dari cerita daerah ya dari lokal itu sendiri. Dan dari cerita-cerita lokal ya, dari misalkan pertemuan Karang Taruna, dari pertemuan ibu-ibu PKK, dari pertemuan di balai desa, dan cerita-cerita lokal inilah yang sebenarnya kita angkat nanti menjadi inspirasi demokrasi. Kaitannya misalkan ya, kalau di rapat itu mesti ada orang yang datang duluan, 15 menit duluan ya. Ada yang datang tepat waktu atau ada yang datang itu selalu molor ya. Nah, itu juga menimbulkan perbedaan ya. Bahkan itu gesekan-gesekan ya. Nah, bagaimana mensikapi perbedaan-perbedaan itu hanya masalah kedatangan ya. Kedatangan aja bisa menjadi sebuah konflik. Belum lagi masalah baju ya. Nah, dari sinilah. Jadi inspirasi ya, cerita lokal artinya kita ingin menampilkan cerita-cerita kaitannya dengan demokrasi dari lokal, dari Boyolali maksudnya, dari Boyolali ya, dari Boyolali untuk kita angkat kaitannya dengan inilah pelajaran-pelajaran demokrasi ya. Bagaimana berbeda pendapat itu tidak harus membenci, bagaimana berbeda pendapat ketika ada orang itu melakukan menyampaikan pendapat tidak dipotong dan lain sebagainya. Begitu Kak Febri. Jadi intinya inspirasi lokal itu adalah dari Boyolali kita angkat menjadi sebuah pelajaran masalah demokrasi. Baik. Dan kenapa pengalaman masyarakat dan isu lokal Boyolali dianggap penting sebagai dalam pendidikan demokrasi, Pak Nyuh? Ya. Jadi contohnya begini Kak Febri. Kalau saya mengajari atau kalau saya memberikan informasi atau bahkan kalau saya itu memberikan pendidikan, memberikan contoh, kalau orang yang jauh di sana, misalkan contohnya orang Amerika atau orang Eropa, tentu akan berbeda. Atau mungkin orang Jakarta atau orang Jawa Timur. Itu tidak menarik. Tapi misalkan saya mengambil contoh itu dari warga itu sendiri, ya, dari daerah itu sendiri. Misalkan dari daerah Teras atau dari daerah Juwangi, dari daerah Selo, atau bahkan dari satu desa itu sendiri. Nah, itu akan lebih menarik. Orang akan lebih paham. Oh, aku paham gitu. Nah, itu akan lebih menarik. Jadi kita angkat lokal ini dari pengalaman mereka sendiri, ya kita dalam bahasanya itu kita, memberikan hal-hal yang sederhana, kita tulis poin-poinnya. Nah, inilah pelajaran demokrasi. Ketika ada daerah misalkan di Teras itu atau misalkan di Boyolali itu sendiri, ketika ada misalkan musyawarah, ya kita ambil contoh-contoh ini. Oh, inilah contoh ketika musyawarah hadir tepat waktu, ada yang tidak tepat, ada yang molor, ada yang tidak datang, dan bagaimana mensikapinya. Ya inilah yang akan kita jelaskan. Nah, tetapi dalam pertemuan itu baik-baik saja, ya, baik-baik saja. Ada yang berbeda pendapat, ada yang ngotot, ada yang marah-marah, ya. Bahkan ada yang dengan bahasa-bahasa yang sangat keras di situ. Tapi setelah pertemuan mereka salam-salaman. Nah, inilah yang ingin kita tampilkan ke teman pemilih di masyarakat khususnya, agar ini menjadi contoh baik, ya, contoh baik. Jadi pengalaman lokal kita angkat menjadi konsumsi lokal,
saya pikir ini akan menjadi lebih menarik kan. Baik, dari isu lokal Boyolali dalam program ide tersebut, sebenarnya siapa sasaran utama program ide ke depan ya Pak Nyuardi? Ya, sasarannya sebenarnya seluruh masyarakat di Boyolali ya, khususnya seluruh masyarakat di Indonesia, khususnya di Boyolali, wabil khusus lagi itu kepada para pemilih pemula, karena ini rentan sekali ya, para pemuda juga kaitannya dengan perempuan, disabilitas ya, mungkin juga masyarakat miskin kota atau masyarakat marginal. Masyarakat marginal maksudnya adalah masyarakat yang selama ini memang tidak tercover ya, tidak memiliki akses yang cukup untuk kaitannya dengan informasi-informasi tentang demokrasi, informasi tentang kepemiluan. Jadi sasaran inilah yang kami anggap menjadi penting karena mereka perlu ditingkatkan kaitannya dengan literasi ini, perlu ditingkatkan dengan pengetahuan ini. Bagaimana ditingkatkan kaitannya dengan mensikapi siap masalah. Bagaimana juga mensikapi informasi-informasi kaitannya dengan hoax ya. Bagaimana mensikapi kaitannya dengan hal-hal yang sekiranya memang tidak sesuai dengan keinginannya. Nah, ini semua menjadi penting. Jadi sasaran utamanya adalah pemilih pemula, pemuda, perempuan, terus disabilitas, termasuk masyarakat miskin kota dan marginal. Ini menjadi sasaran dari program ide ini, Kak Febri. Ya, luar biasa ya. Jadi program ide ini diharapkan dapat mencakup semua segmen masyarakat ya Pak Nyuardi. Kemudian selain segmen atau sasaran utama, ini bagaimana cara menjaga agar konten ide itu tetap edukatif, menarik, tapi tetap netral dan non-partisan. Bisa dijelaskan Bapak Nyuardi? Ya, jadi dari nanti ketika kita memotret itu maksudnya kita menangkap isu atau menangkap masalah, atau kita nanti ada satu contoh gitu, kita mencoba mereview menjelaskan kepada masyarakat secara netral. Netral ini artinya ya kita menyajikan informasi ini secara jelas tanpa ada unsur-unsur kita kepentingan atau titipan ya, apalagi kita condong ke partai tertentu atau mengegulkan tokoh-tokoh tertentu, tidak, tapi kita memang menjelaskan dari peristiwa-peristiwa demokrasi yang ada di masyarakat ini secara jelas. Jadi tanpa adanya sebuah titipan atau bahkan dari mendukung dari salah satu partai politik gitu. Gitu Kak Febri. Ya. Caranya seperti itu nanti. Ya, terima kasih. Jadi tadi sudah dijelaskan terkait dengan program ide atau inspirasi demokrasi ini meliputi segmen latar belakang. Ya. Kemudian untuk KPU Boyolali Podcast itu sendiri nanti posisi programnya seperti apa ya Pak ya? Iya. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa kalau ide itu identik dengan cerita atau demokrasi atau menjadi ruang belajar demokrasi dari masyarakat. Kalau podcast KPU Boyolali Podcast itu lebih identik dengan informasi kelembagaan atau menjadi ruang komunikasi secara resmi KPU Kabupaten Boyolali. Nah, kaitannya dengan apa yang dilakukan oleh KPU Boyolali Podcast podcast ini sendiri ya, nanti tentunya kaitannya dengan tema-temanya atau KPU Boyolali Podcast ini menjadi ruang informasi secara resmi, secara kelembagaan oleh KPU Boyolali. Ya. Informasinya apa saja? Ya, informasinya pertama kaitannya dengan tahapan pemilu, kaitannya dengan logistik, kaitannya dengan layanan, kaitannya dengan PDBB, atau hal-hal yang memang kaitannya perlu dijelaskan secara publik. Kaitannya kemarin kata-kata kaitannya dengan ada isu tentang arsip ya, dan ternyata masyarakat kan tidak semuanya paham tentang arsip permanen, arsip yang punya jangka waktu, arsip yang memang harus dihapus ya. Nah, ini hal-hal kaitannya dengan ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat kaitannya dengan masalah-masalah kelembagaan. Jadi podcast itu lebih pada saluran resmi KPU Boyolali untuk menyampaikan kaitannya dengan kepemiluan tahapan dan kaitannya dengan hal-hal yang memang perlu disampaikan secara lebih detail untuk hal teknis tentang pemilu maupun pemilihan.
Itu Kak Febri. Ya, baik. Kemudian kebutuhan utama sehingga KPU Boyolali perlu memiliki podcast kelembagaan sendiri? Bisa dijelaskan Pak Yardi? Ya, jadi banyak saluran-saluran informasi di media sosial ya, baik di internet atau di era digital ini. Nah, kami KPU Boyolali itu merasa perlu untuk memiliki sumber resmi, sehingga nanti KPU Boyolali Podcast itu menjadi literasi resmi ya, menjadi rujukan, menjadi sumber resmi ya, ketika bicara tentang masalah tahapan, ketika bicara tentang masalah logistik, ketika bicara tentang masalah regulasi, semuanya ini menjadi sumber resmi dari masyarakat. Jadi kalau informasi kan banyak sekali ya, sekarang banyak orang bisa memberikan informasi apa aja, bahkan para clipper ini juga bisa memotong-motong video orang dengan seenaknya dan memberikan pendapat. Ya, kadang orang ini sudah yang viral ini yang dipercaya. Nah, viral boleh ya, itu menjadi referensi. Tapi untuk cari informasi yang resmi, tonton KPU Boyolali Podcast. Itu Kak Febri. Ya, terima kasih. Tadi juga sudah disampaikan terkait dengan posisi antara ID dan KPU Boyolali Podcast. Dan untuk program KPU Boyolali Podcast ini nanti tema-tema yang akan dibahas secara rutin meliputi apa saja ya Pak Yardi? Iya, kalau secara rutin tadi sudah saya sampaikan Kak Febri ya, jadi kaitannya dengan masalah kepemiluan maupun pemilihan atau pilkada, tentu kaitannya dengan tahapan, regulasi, bagaimana kaitannya dengan logistik, kaitannya dengan kearsipan dan lain sebagainya. Tapi nanti tidak saklek itu maksudnya ya harus begini enggak, tapi kita juga melihat kondisi kekinian ya, kira-kira apa yang memang penting untuk disampaikan informasi ya. Kaitannya misalkan sekarang ada isu tentang pemilihan nasional dengan daerah itu dibedakan. Nah, tentu nanti ketika ada kebijakan di tingkat pusat sana, misalkan pemilihan presiden itu bersama dengan DPR, DPD dan DPR RI misalkan itu. Dan nanti itu ya kita informasikan kebijakan lokal yang kekinian. Jadi intinya masalah regulasi ketika ada sesuatu yang memang harus disampaikan nanti segera kita sampaikan. Kemudian apakah terhadap podcast KPU Boyolali ini apakah bisa menjadi ruang klarifikasi terhadap informasi atau isu kepemiluan yang berkembang di masyarakat? Nah, ya. Tentu sangat mungkin sekali KPU Boyolali Podcast ini itu menjadi ruang untuk klarifikasi ya. Kaitannya misalkan sekarang sudah ada wacana tadi di awal saya sampaikan. Sekarang nanti ada pembeda antara DPR RI pemilihan legislatif dengan presiden ya. Ada isu-isu itu. Atau misalkan ada hal-hal yang sekiranya salah kaitannya dengan informasi-informasi kaitannya dengan kearsipan yang tadi kaitannya dengan data ya. Bahkan juga kaitannya dengan ijazah misalkan. Dan nanti itu perlu diklarifikasi. Melalui apa? Ya tentu melalui KPU Boyolali Podcast ini. Bahkan Kak Febri, jadi nanti KPU Boyolali Podcast ini saya harapkan juga memberikan video-video explainer, video-video penjelasan. Karena banyak sekali istilah-istilah kepemiluan itu yang tidak dipahami oleh masyarakat, tidak dipahami untuk memilih. Nah ini tugas siapa yang menjelaskan? Ya tentunya kita ya Kak Febri ya. Jadi kita yang menjelaskan kaitannya dengan logistik ya, kaitannya dengan surat suara, ya, kaitannya dengan TPS ya. TPS itu apa toh? Bahkan PPS itu apa? KPPS itu apa? Ya? Kan nggak semuanya paham Kak Febri ya. Jadi disinilah nanti kita KPU Boyolali Podcast ingin menjelaskan juga. Jadi tidak hanya sekedar saluran informasi, tapi juga kita menjadi klarifikasi, bahkan juga menjadi video yang menjelaskan kaitan dengan istilah-istilah
kepemiluan. Ya. Begitu Kak. Baik, Bapak Nyuardi, luar biasa. Dan tadi sudah rinci dan detail dijelaskan antara posisi program ide dengan KPU Boyolali Podcast. Nah, secara sederhana, sebenarnya apa yang membedakan antara program ide dengan KPU Boyolali Podcast, Pak Nyuardi? Iya. Jadi kalau KPU Boyolali Podcast itu saluran resmi KPU Boyolali terkait dengan informasi-informasi kelembagaan. Tetapi kalau ide adalah membaca demokrasi dari rakyat, ya, dari masyarakat, ya, dari masyarakat itu sendiri. Untuk apa? Untuk meningkatkan partisipasi. Jadi kedua program ini adalah saling menguatkan KPB. Di satu sisi kita menyiapkan podcast untuk informasi-informasi kelembagaan. Di program ide kita menyiapkan masyarakat untuk membaca demokrasi dalam rangka untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu maupun pemilihan. Karena kaitannya dengan demokrasi, kaitannya dengan pemiluan, syarat utama atau syarat yang paling utama adalah partisipasi masyarakat. Itu kami. Terima kasih, luar biasa sekali. Sebenarnya untuk KPU Boyolali ini harapan kedepannya terhadap rebranding dua program ini bagi masyarakat maupun bagi pemilih di Boyolali, apakah bisa dijelaskan ya Pak Nyuardi? Ya, jadi intinya dari dua program ini, harapan kami masyarakat ini atau teman pemilih ini lebih meningkat kaitannya dengan pengetahuannya masalah kepemiluan, masalah demokrasi, masalah pemilihan, ya. Nah, ketika meningkat, harapannya apa? Harapannya juga kritis. Kritis ini maksudnya apa? Kritis itu juga bisa menilai, ya, membaca, ya, dan memberikan saran, ya, memberikan saran. Tapi ujung-ujungnya KPB, ya, ujung-ujungnya KPB. Jadi kalau tambah pengetahuannya, tambah kritis, ya tentu katanya mau berpartisipasi, ya, mau berpartisipasi. Berpartisipasi tidak hanya dalam saat masuk di TPS. Jadi berpartisipasi di musyawarah-musyawarah desa, berpartisipasi di kelompok-kelompok masyarakat dalam masalah pembangunan. Jadi demokrasi akan hidup, ya, menjadi ekosistem sebelum nanti saatnya di pemilu maupun pemilihan. Baik, Pak. Dan terakhir, Pak, sebenarnya apa pesan untuk masyarakat, khususnya bagi pemilih muda agar lebih aktif untuk mengikuti pendidikan demokrasi dan informasi kepemiluan tentunya? Ya, gini KPB dan teman pemilih dimanapun Anda berada, maupun masyarakat di Boyolali maupun masyarakat di Indonesia secara umum, saya atau kami mewakili juga teman-teman dari KPU Boyolali, ya, intinya untuk pemilu, untuk demokrasi, dan untuk pemilu-pemilu yang akan datang, jangan apatis, ya, jangan apatis. Kalau apatis, cari informasi-informasi yang lengkap, cari informasi-informasi yang lengkap kaitannya dengan masalah demokrasi, masalah kepemiluan. Ya. Yang kedua, ya, gunakan HP Anda secara bijak. Jadi HP Anda smart, ya, orangnya juga harus smart, ya, jangan orangnya tidak smart. Jadi kalau HP-nya smart, orangnya juga smart. Caranya bagaimana? Ya, ketika membaca informasi-informasi, ya, memberikan komentar, itu dipikir dulu, ya, dipikir-pikir dulu. Ketika ada informasi-informasi yang sekiranya menarik tapi belum benar atau belum jelas kebenarannya, jangan segera share. Jadi kecepatan Anda nge-share informasi itu harus, ya, didahului dengan kecepatan Anda melakukan verifikasi. Tetap semangat kaitannya dengan belajar demokrasi, tetap semangat menyongsong pemilu yang akan datang, dan harapan kami teman-teman pemilih dimanapun Anda berada bisa tetap belajar kaitannya dengan demokrasi ini untuk meningkatkan partisipasi sehingga kita dalam pemilu yang akan datang menghasilkan pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Gitu Kak Febri. Ya, luar biasa penjelasan dari program ide maupun KPU Boyolali Podcast yang telah disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini. Baik teman pemilih, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung perbincangan hari ini. Melalui episode ini, kita memahami bahwa rebranding ide atau KPU dan KPU Boyolali Podcast merupakan upaya untuk menghadirkan ruang publik yang lebih edukatif, terbuka,
dan dekat dengan masyarakat. Semoga harapannya kedua program ini dapat memperkuat literasi dan juga partisipasi masyarakat di Boyolali. Terima kasih Pak Nyuardi sudah hadir, berkenan untuk meluangkan waktu pada hari ini, dan terima kasih juga kepada teman pemilih yang sudah mengikuti episode ini sampai dengan akhir. Jangan lupa ikuti terus kanal resmi KPU Kabupaten Boyolali untuk mendapatkan informasi kepemiluan yang terpercaya. Sebelum kita akhiri, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel YouTube KPU Boyolali serta klik tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi. Saya Kak Febri pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam demokrasi. Salam.